Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bina'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita mulai membahas tentang adabul ghadab, yaitu adab ketika sedang marah. Adab ketika sedang marah. Dan kita sudah bahas di antara adab yang dituntun dalam agama ketika marah, janganlah marah kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya marahnya muncul karena syariat, karena agamanya dihina, atau syariat dalam agamanya terlecehkan, atau dia marah karena istrinya memakai baju atau pakaian ketat, dia marah karena anaknya pacaran, istri marah karena suaminya berjudi, dan seluruh urusan-urusan syariat. Maka marah seperti itu berpahala. Jadi jangan marah kecuali karena Allah, artinya karena urusan-urusan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sudah kita bahas yaitu bersikaplah tahallum, berlemah lembutlah. Jadi membiasakan diri supaya tidak sering marah, membiasakan diri berlemah lembut. Jadi bukan bermakna orang yang lembut itu tidak ada marahnya, tapi dia marah di saat hanya diperlukan saja. Baik, kita sambung. Berikutnya, adab ketika marah berikutnya adalah qadmul ghaidh wa mudafa'atul ghadabi idza waqa'a. Berusahalah untuk menahan marah dan melawannya. Jadi berusaha untuk menahan marah dan melawan api kemarahan itu ketika dia akan muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan golongan orang-orang yang muhsinin, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah sekaligus mudah memaafkan kesalahan manusia terhadapnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Jadi ini salah satu golongan yang dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dicintai oleh manusia, maka manusia tidak bisa memberi apapun
untuk kita kecuali hanya pujian, sanjungan, hadiah. Tapi kalau Allah mencintai, maka Dia akan memberi yang tidak kita fikirkan sebelumnya, yaitu keindahan hidup dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapa Allah berikan itu? Salah satunya adalah kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Ibnu Hajar menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari, yaitu syarah Sahih Bukhari. Wa laysa fil ayatain dilalatun 'ala at-tahzir min al-ghadab illa annahu lima dhamma man yaqdum ghaidahu ila man yajtanib al-fawahish kana fi zalika isyaratun ila al-maqsud. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama besar yang mensyarah Sahih Bukhari, kata beliau, lihatlah ayat itu. Ayat itu tidak menjelaskan tentang tidak boleh marah atau tidak adanya marah pada manusia. Jadi Allah tidak bicara bahawa manusia itu jangan marah sama sekali, tidak. Tapi yang disuruh oleh Allah adalah menahan amarahnya. Jadi kalau begitu, Allah yang mencipta, Allah yang lebih tahu. Kita ini disertakan dengan sifat marah. Semua kita ada sifat marah. Nabi Muhammad selembut-lembutnya manusia, sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling agung akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad itu manusia paling agung akhlaknya. Tapi lihat catatan hadis, pernahkah Nabi Muhammad marah? Pernah. Bahkan ada beberapa kali dan beberapa tempat beliau mengeraskan suaranya. Namun marahnya Nabi pada perkara-perkara ketika agama dilecehkan. Jadi Nabi Muhammad saja punya amarah, kita apa lagi? Muhammad hari ini, Muhammad Najib, Muhammad Nazar, Muhammad macam-macam Muhammad, ya. Ni bingkai-bingkai habis. Semua ada marah. Yang Allah sayangi siapa? Yang ketika marahnya mulai muncul, mulai mudat-dat, bahasa mudat-dat tu apa? Mulai bahasa Indonesia ni, kadang-kadang bahasa Inggeris ni tak ada bahasa Indonesia nya. Mulai bergetar dia. Ini tangan ni sudah mulai tergam, meregam begini, ikut bahasa Indonesia ni. Tapi dia tahan kemarahan hatinya, dia tahan, jangan sampai keluar. Itulah manusia yang paling hebat, manusia yang paling dicintai Allah, salah satu di antara banyak orang dicintai Allah. Jadi mampu menahan kemarahan. Makanya hadis Nabi SAW itu menyanjung-nyanjung orang yang mampu menahan marah. Kata Rasulullah SAW dari hadis dari Ibnu Addi, dengan derajat yang sahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, man kadhama ghaidan, barang siapa yang menahan marah, barang siapa yang mampu menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyunfizahu, padahal dia sanggup untuk melampiaskan kemarahan itu. Barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahan itu. Nah, ini maksudnya apa ini? Orang yang paling susah menahan marah adalah orang yang mampu meluapkannya. Siapa yang mampu meluapkan marah? Mereka yang berkuasa. Jadi punya kekuatan, punya jabatan, kedudukan lebih tinggi, yang dia mudah dia lampiaskan kemarahan, tapi ditahan kemarahannya. Ini contoh sederhana, apa? Seorang jenderal lah kita bilang,
seorang jenderal mobilnya terserempet di jalan, terserempet dengan orang sipil biasa, terserempet dengan tukang becak, lalu berhenti. Tentu kita sudah bisa membaca apa yang terjadi. Seharusnya jenderal ni buka pintu mobil, lalu dia akan memarahi si tukang becak, tampar 2 kali, tendang. Itu contoh yang normal mungkin akan terjadi. Tukang becak itu bisa buat apa? Begitu yang keluar adalah orang yang punya kekuatan, bisa buat apa? Tak bisa buat apa-apa. Tapi yang terjadi luar biasa, tidak disangka-sangka. Ternyata dia keluar dari mobil, lalu dia bicara baik-baik dengan tukang becak ini, lalu dia memaafkannya karena mengira ini mungkin kecelakaan yang tidak disengaja. Ini apalagi orang miskin cari rezeki, orang yang punya kedudukan, yang sekali pukul orang tidak berani melawan, tapi dia tahan kemarahan. Jadi cenderung orang yang mampu menahan marah itu adalah orang yang punya kekuasaan, karena rata-rata orang yang lebih kuat itu mudah melampiaskan kemarahan. Kita ini dengan isteri kalau marah Pak, kan mudah kita lampiaskan, tinggal tumbuk, tipak, selesai urusan kan. Perempuan mana sanggup lawan? Oh hebat kali mempep-pepnya, sekali tumbuk hilang pep-pep itu. Contoh, kita laki kalau pukul isteri mudah, tendang isteri mudah. Tapi yang terjadi ketika kita mampu melampiaskan dengan mudah, tapi kita tahan-tahan, kita keluar dari rumah, kita duduk di luar, kita tenangkan hati, tidak kita lawan isteri kita, lalu dibisikkan oleh malaikat, ingat sudah 5 anakmu, dialah yang melahirkan anakmu, ingat waktu dia berdarah-darah selama masa nifas, dialah yang membawa anakmu 9 bulan entah ke mana-mana, dialah macam dibisikkan malaikat. Hati kita kembali tenang begitu Pak. Padahal tadi kalau kita lampiaskan habis bang. Kalau kita lampiaskan itu jeruak dia, itu jeruak Pak. Jeruak itu apa lagi bahasa Indonesianya itu? Babak belur Pak. Jeruak itu babak belur. Bayangkan itu kalau kita lampiaskan sedang marah sama isteri Pak, giginya bisa patah 2 itu, mukanya bisa bengkak-bengkak. Tapi karena kita tahan, jangan kita pukul, kita keluar, kita duduk, kita menuju ke masjid, lalu kita hancurkan keran di masjid. Sama saja kalau begitu. Nyoh nak gutoi sih masa tebik dari rumah hancur dalam masjid. Kita salat dalam masjid 2 rakaat, kita tenangkan hati, kita berfikir dengan tenang. Wajar dia marah, wang belanja enggak cukup selama ini. Selama ini kita enggak pernah beli jilbab baru untuk dia. Selama ini Masya Allah kita mampu meluapkannya, tapi kita menahan-nahannya. Tapi kalau orang yang rendah menahan marah, itu biasa. Kalau cerita tukang becak sama jenderal tadi, mau marah enggak bisa diluapkan juga, berani luap becak-becak mengguling gitu Pak. Kalau berani diluapkan Pak. Makanya orang yang tidak punya kekuatan menahan marah itu biasa. Paling nanti gertak di belakang, cuma begitu sudah lewat dia akan mengatakan, sebenarnya tadi mampu saya lawan, cuma karena sayang aja, padahal memang enggak mampu dia lawan Pak. Jadi kan begitu. Tapi yang dimaksud di sini kita kuat, kita mampu, tapi kita tahan. Dan ini susah sekali terjadi Pak. Susah sekali terjadi. Di saat kita diberi kekuatan tapi kita tahan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menahan marah di saat dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk meluapkannya, tidak ada halangan, pasti enggak berani lawan. Anak kita kalau kita marah Pak, itu kita pukul bagaimanapun enggak berani lawan. Tapi kita tahan tangan, kita tahan kaki agar tidak menendangnya. Di saat itulah Nabi SAW menjanjikan,
ada janji Nabi kepada orang yang mampu menahan marah. Apa dia? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Nanti di hari kiamat Allah akan membangga-banggakannya di atas semua makhluk yang lain. Jadi Allah akan panggil ke atas panggung. Kita bayangkan Allah akan panggil ke atas panggung, karena nanti di hari kiamat itu ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan orang-orang yang mulia itu dinaikkan ke atas mimbar, ke atas panggung untuk dipamerkan. Dan panggung itu, mimbar itu terbuat dari cahaya. Hadis sahih menyebutkan ada masa dipamerkan oleh Allah, inilah hambaku. Ini macam-macam nanti cara Allah memamerkan. Ada yang muazzin dipamerkan Allah dengan dipanjangkan lehernya. Jadi di hari kiamat muazzin itu panjang leher, bukan seperti jerapah, ukurannya lebih daripada makhluk yang lain. Lalu Allah mengatakan, inilah makhluk, inilah hambaku yang dulu memanggil-manggil orang. Maka muazzin itu besar sekali pahalanya. Termasuk yang dipamerkan Allah di hari kiamat, dibangga-banggakan oleh Allah, adalah yang mampu menahan marah. Jadi Allah akan mengatakan di hadapan semua makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal, inilah dulu yang mampu marah tapi dia tahan-tahan marahnya. Itu baru janji pertama. Lalu Nabi mengatakan janji kedua, hatta yukhayyirahu minal huril ain yuzawwijuhu minha ma syaa. Ini yang janji yang lebih menarik lagi adalah nanti hari kiamat orang yang mampu menahan marahnya di dunia, maka Allah akan menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia suka. Ini lebih menggembirakan, karena ada sebahagian orang akan berfikir kupu ke pamer-pamer, yang penting bidadari merempuak kajian katanya. Dan begitu, maka Nabi berjanji dia akan diberikan Allah, silakan pilih bidadari mana yang engkau suka. Ya, waktu itu milih bidadari apa ni, nampak kan lagi kita pilih semua yang baik-baik itu, namun tentu ada yang terbaik di antara itu. Suka-suka kita, siapa yang dapat itu? Orang yang mampu menahan marah. Makanya ada hadis lain, saya lupa riwayat siapa, tapi hadisnya sahih. Ketika istri memarahi suaminya dengan keadaan yang tidak layak untuk dimarahi. Jadi istri memarahi suaminya, mencacinya, membentak-bentaknya di kondisi yang tidak layak untuk dia marahi. Bisa jadi suaminya disakiti karena tidak mampu mencari nafkah dengan sempurna. Tiap hari hanya membawa pulang 20.000, mungkin cuma membawa seekor ikan, lalu dimarahi oleh istri. Nabi mengatakan ketika dimarahi itu, bidadari yang telah Allah siapkan berkata, jadi Nabi kasih tahu yang gaib itu. Apa kata bidadari? Engkau telah memarahi calon daripada suami kami. Jadi terlaknatlah engkau telah mencaci maki calon daripada suami kami. Makanya dirindukan oleh bidadari orang-orang yang dimarahi sama istri. Maka bapak kalau mau dapat bidadari, biarkan istri marah untuk kita dan jangan dipukul, insyaAllah bidadari. Tapi kalau istrinya baik, istrinya lah yang jadi ketua bidadari. Jadi ibu kosnya di surga itu istri, kalau istrinya juga ikut masuk surga. Ini janji Nabi terhadap orang yang mampu menahan marah. Kenapa besar sekali janji Allah ini? Karena begitu susahnya pekerjaan ini. Kita dengar ke mangat, Pak? Kalau kita dengar teorinya kan enak. Oh kayak gitu ya, Masya Allah, menahan marah dapat surga. Teori enak. Baru pulang dari sini satu sendal hilang, mau pem ke bau ni apa? Baru pulang pengajian, tiba-tiba keluar masjid, motornya saja, itu Honda, motornya saja kadang-kadang terserempet sama motor samping, ditendangnya motor samping. Ikut pengajian dah 20 tahun. Teori enak kan, tapi pekerjaannya Masya Allah.
Maka di saat itu kita perlu memaksa, mengulang-ulang ilmu ini. Semua ada marah. Baik ni fikir orang-orang alim soleh itu enggak ada marah, semua ada marah. Cuma berjuang mempertahankan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita mampu melakukan perkara ini, karena begitu besar janji Allah terhadap orang-orang yang mampu menahan marahnya. Maka jangan begitu isteri berasap, jangan kita sambut dengan api. Biarkan saja dia, biarkan. Sering dalam rumah tangga, baru isteri mempep-pep sedikit, kita sudah hancur segala-gala. Biarkan. Oh, dia mau hancurkan HP, biarkan. Kita kasih HP yang Nokia yang dulu, yang 150 ribu, yang pancu jual napu. Yang iPhone jangan. Yang iPhone 23 juta itu jangan kasih. Makanya banyak-banyak beli daya agar dapat piring. Tu piring itu khusus untuk marah-marah. Jadi begitu banting piring daya anak bupu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu akhlak yang pertama di malam ini. Yang kedua dan yang terakhir, ketika marah itu mulai muncul, pertama disuruh tahan. Oh, tidak sanggup tahan, maka pekerjaan pertama adalah disuruh ucapkan ta'awuz, yaitu a'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza ghadiba ar-rajul faqal a'udzubillah sakana ghadabahu. Ketika seseorang mulai marah, kalau dia mengucapkan a'udzubillah sakana ghadabahu, maka marahnya akan kembali turun, kembali tenang. Ini Nabi yang katakan, begitu terucap a'udzubillah, maka orang yang marah akan kembali tenang. Dan ditambah dengan hadis yang lain. Jadi ada satu kejadian, ada dua orang yang sedang bertengkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sulaiman bin Surad. Istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang yang saling mencaci maki. Ketika mereka saling bertengkar dan caci maki, lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari dua orang ini, faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadbahu hatta intafakha wajhahu wa taghayyar. Jadi yang satu orang itu terlalu emosi sampai wajahnya memerah dan dia berubah, wajahnya berubah, sudah terlalu emosi. Kita ini kan kalau marah, wajah akan mewakili kemarahan hati. Maka wajah itu bisa dilihat hati. Orang marah, wajahnya nampak. Hati yang sedang senang juga nampak pada wajah. Makanya kenapa perempuan ketika dilamar, itu salah satu yang dibolehkan untuk dilihat adalah wajah. Karena di wajah menampakkan hati. Dia sabar, dia tidak sabar pada wajah. Tapi yang lihat harus orang yang faham. Kalau orang yang sudah jatuh cinta, lihat kayak manapun wajah itu tetap baik. Habis menikah baru menyesal. Orang ini marah sekali sampai wajahnya berubah. Faqala Nabi. Jadi marahnya sedang caci maki lewat Nabi. Lalu Nabi berkata, inni la'u'allima kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid. Ku ajarkan kalian kalimat, satu kalimat, kalau engkau mengucapkannya maka marahnya akan hilang, kata Nabi. Jadi langsung Nabi menasihati, ku ajarkan satu kalimat, kalau engkau mengucapkannya marahnya akan hilang. Apa kalimat itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kalau seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ucapan ini diucapkan, marahnya orang itu akan hilang. Nah, kenapa Nabi mengajarkan ini? Karena Nabi tahu marah itu selain daripada dicipta oleh nafsu amarah, juga didukung oleh bisikan syaitan. Didukung oleh bisikan syaitan. Maka cara mengalahkan syaitan adalah dengan kalimah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita kira-kira mulai marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ucapkan itu jangan keras-keras. Ucapkan sendiri, Bang. Ni suami isteri sedang marah. Isteri tiba-tiba mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lebih parah lagi kena tumbuk sama suami. Suami akan mengatakan kami ke je ni. Kita ucap aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Di depan suami itu kena tumbuk lagi, itu pasti. Jadi jangan ucapkan di depan orang yang sedang marah. Ucapkan sendiri untuk bisa menahan amarah tadi. Baik, ini dulu. InsyaAllah masih satu kali lagi pertemuan untuk urusan tentang adab marah ini. Karena waktu kita sudah habis. InsyaAllah kita sambung sekali lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.